Tristan, aku ingat Putri pernah cerita sama aku kalau dia punya sahabat kecil namanya Tristan. Apa mereka orang yang sama? Aku harus cari tahu. Apa benar kalau Tristan itu calon suaminya Maura? Halo Vito. Halo Put. Tadi aku ke apartemennya Maura. Terus aku ketemu sama seorang namanya Tristan. Dia mengaku kalau dia calon suaminya Maura. Apa Tristan itu sahabat kecil kamu yang waktu itu kamu pernah cerita sama aku? Kalau kamu ketemunya sama dia di apartemennya Maura, ya hampir bisa dipastiin itu emang Tristan sahabat kecil aku. Emang sih Tristan sama Maura itu deket banget. Tapi aku nggak tahu ya kalau mereka ada rencana buat nikah. Maksud kamu? Mereka dekat? Pacaran gitu? Pokoknya hubungan mereka complicated gitu deh. Complicated gimana? Jadi Maura itu cinta banget sama Tristan. Tapi Tristan itu cintanya sama saudara tiri aku. Maksud kamu Mel? Bentar ya Vito, aku tutup dulu teleponnya soalnya pangeran bisa meeting. Sebentar. Sayang, Gimana meeting kamu sama Mr. Gupta? Dia mau kan jadi investor kamu? Mr. Gupta bilang kalau misalnya startup company saya ini anak perusahaannya Oma, dia mau jadi investor. Tapi kalau bukan ya dia nggak mau ngambil resiko. Ya udah kalau gitu ya mungkin aja emang kamu belum jodoh kali kerja sama Mr. Gupta. Tapi aku yakin kok kamu pasti akan dapat investor lain. Semangat ya. Kamu harus optimis kalau startup bisnis kamu sama atas sama Gio ini akan sukses suatu hari nanti. Makasih banyak ya sayang. Saya sekarang tahu banget kenapa saya tuh sayang banget sama kamu. Kamu itu support system terbaik. Saya nggak tahu deh apa yang akan terjadi kalau misalnya nggak ada kamu di hidup saya. Ya udah semangat ya. Makasih ya sayang. Yuk. Dan Pangeran minta agar investasinya di startup bisnisnya. Iya, saya juga tahu Pangeran itu berencana untuk membangun bisnisnya sendiri. It's okay, Mr. Gupta, if you don't want to join. Ya, terima kasih saya sudah diberitahu. Ya, have a nice day. Jadi Pangeran mulai mencari investor dan bisnis barunya. Apa saya saja yang investasi di perusahaan Pangeran yang baru? Dengan begitu aku masih bisa mengontrol Pangeran. Mas Vito udah tahu belum abis ini kita mau kemana-mana? Kalau udah nggak mau kemana-mana mas, jam segini nih enaknya kita boci mas. Boci? Maksudnya? Bobo siang mas. Kerjaan saya masih banyak Pak Salim. Kata tidur siang nggak ada di kamus saya. Ya kalau Pak Salim mau tidur, silakan. Tapi nggak usah bangun lagi ya. Waduh, tega amat sih mas. Emang susah ya kalau jadi bisnismen. Sama kayak Bu Lisa dulu, nggak pernah ada boci. Paling pulang-pulang udah tengah malam, kalau nggak subuh. Udah kayak kalong mas. Ya begitulah Pak. Pak Salim tolong anterin saya ke kantornya Om Raymond ya. Barusan saya di WA sama Rizky. Katanya ada yang mau diobrolin. Kirain mau balik ke apartemen tadi mas. Emangnya urusan mas di apartemen itu udah selesai mas? Belum. Tapi masih banyak kerjaan yang saya harus prioritaskan. Setelah urusan kerjaan selesai, aku akan temui Maura lagi. Aku harus meluruskan kesalahpahaman kami yang di masa lalu. Bu, aku mau ngomongin tentang perusahaan sama Ibu. Gak harus sekarang juga kan Mel?
Kamu bisa ngeliat kan ibu tuh lagi ngurusin pipi, Mel. Bu, ini bener-bener nggak bisa ditunda, Bu. Ini urgent. Perusahaan dia itu ya, lagi... Bicara di luar ya, Mel ya. Bentar ya, Pi. Dinda. Mel, kamu ingat kan waktu itu dokter bilang, walaupun pipi koma, kemungkinan pipi itu masih bisa dengar suara kita. Makanya ibu ngajakin kamu keluar ke sini supaya kita bisa ngobrol di luar. Jadi sebenarnya ada masalah apa sama perusahaan? Kamu kenapa, Mel? Aku tuh bener-bener bingung banget. Didi belum sembuh-sembuh, Didi sampai sekarang masih koma. Dan sekarang muncul masalah baru lagi kalau misalnya perusahaannya Didi menurun. Aku takut gak bisa nyelamatin perusahaan Didi. Aku takut gak bisa gantiin Didi. Gimana kalau misalnya aku gak bisa selamatin perusahaan Didi, terus Didi bakal kehilangan semuanya. Sayang, kamu coba tenang dulu ya. Ayo tarik nafas dalam-dalam. Tenang dulu, sayang. Dinda, Normal, kenapa sih kok sampai nangis gitu? Lagi pusing Om Jojo, perusahaannya Dedinya kan lagi menurun banget. Tapi ya dia nggak tahu harus ngambil keputusan apa sekarang, takut salah. Walah, duh, kasihan ya Normal ya. Emangnya apa sih yang urgent banget, Oma? Nggak bisa kita omongin nanti di rumah. Saya harus banget ke kantor sekarang. Ya udah oke, Oma. Kalau gitu saya ke kantor sekarang ya. Tapi saya ajak Putri ya, Oma. Soalnya saya lagi sama Putri sekarang. Ya, sampai ketemu, Oma. Saya selalu ngerasa serba salah kalau Oma ngajakin saya ketemuan pas bareng Putri. Setiap mereka mau ketemu, feeling saya langsung gak enak. Tapi gak mungkin juga kan kalau saya gak ngajak Putri. Sayang, barusan banget Oma nelpon. Oma bilang saya harus ke kantor sekarang. Ada hal yang penting banget yang Oma pengen omongin sama saya. Kamu keberatan gak kalau misalnya kita ke kantor dulu? Aku nggak keberatan kok. Kalau aku ikut, mungkin aku bisa sedikit-sedikit bantuin Vito buat nyelidikin Oma. Tapi kalau misalnya kamu keberatan, nggak apa-apa kok sayang. Saya anterin kamu pulang dulu, baru saya ke kantor. Nggak apa-apa, aku nggak keberatan. Are you sure? Ya udah, kita ke kantor Oma dulu ya. Kenapa? Pak Karno kok jadi tegang gitu? Ada yang mau Bapak ceritain ke saya? Saya
Ceritain aja ke saya kalau memang Pak Karno ada masalah, ya siapa tahu saya bisa bantu. Iya Pak, tadi Bu Soraya itu minta saya... sebentar Pak. Maaf Pak, Bu Soraya telepon. Saya harus buru-buru angkat Pak. Iya. Kalau enggak ntar marah Pak. Aduh. Halo? Iya Bu. Ibu sudah selesai di salonnya? Saya sudah bisa jemput Ibu. Oh iya Bu, saya lagi ngopi Bu sama Pak Regar di samping salon. Ya udah Bu, kalau gitu saya langsung ke lobby aja Bu ya. Baik Bu. Iya Bu. Pak, saya harus buru-buru Pak. Ketemu Soraya Pak. Entar dulu. Tadi Pak Karno mau cerita apa ke saya? Bukan apa-apa kok Pak. Itu nggak penting. Ya Pak, saya harus nemuin Bu Soraya. Karno. Cerita tanggung-tanggung lo Karno. Bang, Ya. udah nih. Berapa? Ceban Bang. Wah, Bang. Kasih Bang. I'm sure ada something yang tadi mau Karno ceritain ke saya. Tapi kalau saya paksa dia buat cerita yang ada, dia malah curiga sama saya. Mending saya diemin dulu deh dan coba cari tahu lagi nanti. I really don't know what to do. Aku takut banget aku salah ambil langkah dan ngecewain Didi. Kalau Putri ada di sini, dia pasti bisa membantu Mel untuk menghandle masalah ini. Walaupun Putri nggak bekerja di kantornya Pipi, tapi dulu Putri kan pernah membantu Pipi menyelamatkan perusahaannya waktu hampir kolaps. Rasanya aku tuh pengen banget sekali minta Putri datang ke sini. Tapi Mel pasti nggak akan suka. Gue yakin Tante Nawang pasti bingung banget ya gimana harus kasih saran ke Mel. Secara dia kan nggak paham soal perusahaan. Sayang Putri nggak ada di sini. Kalau aja ada, dia pasti bisa bantuin Mel. Dulu Putri kan pernah bantuin Om Raymond juga pas perusahaannya hampir kolaps. Bu, gimana Bu? Aku bener-bener bingung banget. Aku harus ambil alih perusahaan atau aku kasih ke Rizky aja? Dia kan pasti lebih pengalaman daripada aku. Mel, untuk jawab masalah ini, Ibu perlu waktu, Mel. Ibu minta kamu kasih waktu 1 atau 2 hari ya. Bu, nggak bisa. Kita harus mutusin sekarang juga. Ya sebelum perusahaannya Didi bakal collapse. We have to decide now. As soon as possible, Bu. Kalau bisa sekarang juga. Mel, Ibu ngerti. Kamu tuh perlu jawaban buru-buru. Tapi ini kan keputusan besar, Mel. Kita harus pikirin mateng-mateng supaya kita nggak nyesel. Tante Nawang bener Mel. Kayaknya nggak ada masalah deh. Kalau Tante Nawang minta waktu 1 atau 2 hari buat mikirin semuanya. Kalau salah langkah kan bahaya Mel. Bisa buyar.